menggantikan posisi manusia yang seharusnya dihukum, dimurkai oleh Allah karena pelanggarannya, pemberontakannya kepada Allah. Ya, itu Allah dalam menyatakan keadilannya. Tetapi Allah juga penuh kasih. Dia nggak mau manusia masuk neraka. Itulah sebabnya dia menyatakan kasihnya. Makanya dikatakan tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya juga Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa, sampai ke surga, kalau tidak melalui Yesus Kristus. Karena hanya di dalam nama Yesus, hanya percaya kepada Yesus ada keselamatan yang kekal. Ya, itulah sebabnya Thomas mengatakan, engkau Allahku dan guruku. Karena Thomas mengerti dengan betul bahwa Yesus adalah Allah. Dan ada banyak bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Karena firman telah menjadi manusia, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu pencipta segala sesuatunya. Karena firman itu, Yesus itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Untuk itu kami bersyukur umat-umat Kristen diselamatkan oleh Yesus Kristus. Yesus yang punya inisiatif untuk menyelamatkan kami masuk di dalam surga yang kekal. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Pendeta ya. Sekarang saya kasih kesempatan ke narasumber Muslim Ustadz Alif untuk prolog konsep keselamatan dalam Islam. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala manittaba'al huda aslim taslima. Jadi keselamatan hanya bagi orang yang mau mengikuti petunjuk. Ketika orang mau mengikuti petunjuk, maka keselamatanlah buat mereka. Bukan Tuhan yang membutuhkan manusia, tapi manusia membutuhkan Tuhan untuk selamat. Selanjutnya, saya sedikit mengutip di dalam Al-Quranul Karim. Sebelum ke sana, izin saya sampaikan muqaddimah dari Nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli yafqahu ya alim. Di dalam surah Al-Maidah ayat 16, ayat 15-16, di situ dibahas. Ini mengingatkan orang-orang terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, wahai para ahli kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Hai para ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Tuhan, dari Allah, dan kitab yang menerangkan. Yahdi bihillahu manittaba ridwana subulas salam. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Bagaimana caranya? Wa yukhrijuhum minad dulumati ilan nur. Dan Allah mengeluarkan orang itu dari kegelapan menuju cahaya. Biidnihi, atas seizin Allah. Wa yahdihim ila surati mustaqim. Dan Allah memberi petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus. Wahai para ahli kitab, wahai orang-orang yang punya keyakinan sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, kalian dalam masa terombang-ambing dalam keyakinan, kalian dalam kebingungan, bagaimana tidak terpeliharanya kitab suci terdahulu, sehingga terjadi banyak penafsiran, terjadi banyak karangan. Maka datang kepadamu seorang nabi yang terakhir, yang mengajak engkau menuju keselamatan, mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Bahkan di dalam ayat lain dikatakan Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ar-ruh. Ruh itu tentang keselamatan, yaitu Al-Quranul Karim sebagai petunjuk dari Tuhanmu. Ma kunta tadrimal kitab walal iman. Sebelumnya engkau tidak tahu apa itu Al-Quran, apa itu Alkitab, apa itu petunjuk, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuron nahdi mayyasha. Akan tetapi Tuhan memberikan petunjuk kepada engkau
dan kepada orang yang Allah kehendaki min ibadina dari hamba-hambaku. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Maka kalau engkau wahai manusia yang terombang-ambing dalam keyakinan, kebingungan atas bagaimana kitab yang tercecer, bagaimana kitab yang tidak bisa dijamin kebenarannya, datang Rasul terakhir yang membawa keselamatan, memberikan informasi yang akurat dari Tuhan, yaitu Al-Quranul Karim. Ikuti petunjuk itu karena engkau berada di jalan yang lurus. Makanya kata Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, bahwa Nabi Muhammad disuruh mengucapkan ayat, jika engkau mencintai Tuhanmu, maka ikutilah Nabi terakhir itu. Loh, kenapa tiba-tiba ketika saya mengutip Al-Quran menyinggung orang yang berkeyakinan terdahulu? Kenapa demikian? Kan gitu ya. Ini pertanyaan, nanti kita bisa bahas. Karena di sini menyinggung orang yang mengaku pemilik kitab terdahulu, yang di mana di situ banyak sekali hal-hal kesimpang siuran, banyak sekali kebingungan dalam menentukan siapa itu Tuhan. Banyak sekali yang menentukan bagaimana seorang utusan Tuhan itu juga dituhankan. Ada yang mengatakan Tuhan itu hanya Esa, hanya yang mengutus Yesus. Banyak yang mengatakan dia juga adalah Tuhan. Banyak yang mengatakan justru Tuhan itulah dia. Karena dalam kebingungan itulah Tuhan turunkan petunjuk terakhir, firman Tuhan, yaitu Al-Quranul Karim yang dibawa oleh Nabi kami, Nabi terakhir. Yaitu dikatakan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mengajak mereka, memberi petunjuk manusia ke jalan yang lurus. Bagaimana jalan yang lurus prinsipnya? Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hada siratum mustaqim. Sesungguhnya di dalam surah Yasin, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Inilah jalan yang lurus. Baik, terima kasih Ustadz Alif ya prolognya. Terima kasih lagi Pak Pendeta Jerry dulu ya. Jazakallah khair. Untuk pertanyaan mungkin saya kasih waktu. Kalau pertanyaan itu kan nggak banyak ya, nggak usah dikasih waktu. Silakan saya kasih kesempatan Pak Pendeta untuk bertanya duluan ke Ustadz Alif soal konsep keselamatan. Setelah itu Ustadz Alif tanya balik ke Pak Pendeta Jerry Bulolo. Silakan Pak Pendeta, nanti dijawab 3 menit oleh Ustadz Alif. Silakan. Oke, baik. Seperti yang dipaparkan tadi oleh Pak Ustadz Alif, bahwa ada beberapa poin yang saya tulis di sini mengenai Rasul ya, sebagai petunjuk keselamatan. Ya. Dan yang menjadi pertanyaan saya sederhana, petunjuk keselamatan apa yang Rasul berikan, dan sehingga itu memastikan orang yang mengikuti petunjuk keselamatan itu masuk surga. Itu saja. Baik, silakan Ustadz Alif 3 menit ya untuk menjawab. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Pertanyaan yang sangat bagus. Kena mute. Cek. Host, apa saya tutup cam dulu? Kayaknya jaringanku kurang mendukung ini, merah-merah. Oh, boleh. Silakan Ustadz, silakan. Halo? Ya, silakan. Kalau agak nge-lag, ditutup dulu kameranya baru buka Cek, kembali, host. boleh. Ya, siap monitor. Nge-lag ya. Kita tutup kamera dulu ya, mohon maaf ya. Ya, boleh, nggak apa-apa. Tidak jelas suaranya. Ya, Tapi ya, saya dapat. Oke, baik. Saya dapat atau mungkin diulang boleh pertanyaannya biar tidak saya salah paham. Ya, dari penjelasan Karena tadi nge-lag, mohon maaf. Oke, baik. Dari penjelasan Pak Ustadz yang mengatakan bahwa Rasul ya, khususnya Muhammad, merupakan petunjuk jalan keselamatan itu sendiri. Yang menjadi pertanyaannya adalah kepastian ya, petunjuk keselamatan apa, seperti apa itu yang dimaksud, sehingga itu memastikan ya teman-teman yang percaya kepada Rasul itu nanti setelah meninggal dan itu pasti masuk surga ya. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana Nabi kami menjamin keselamatan umatnya, kan gitu ya, agar tidak tersesat. Yang dari Nabi begini, Bismillahirrahmanirrahim, dalam sebuah penyampaiannya Nabi kami SAW yang disebutkan oleh kami sebuah hadis, beliau berpesan, beliau meninggalkan 2 pusaka. Dalam hadisnya dikatakan, taraktu fikum amroini lang tadillu ma tamaksaktum bihima.
kitabullah wa sunnatur rasul. Kata Rasulullah, aku tinggalkan dua pusaka untuk engkau wahai umatku. Jika engkau berpegang teguh kepada dua pusaka itu, maka kalian tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Al-Quranul Karim, kitabullah wa sunnatur rasul. Dan sunnahnya, penjelasannya, penjabarannya, hadis-hadisnya, bagaimana tentang mengajarkan tentang keselamatan. Ya, jadi kalau orang tidak mau tersesat, di dalam kehidupan dunia ini, maka dia harus berpegang kepada petunjuk firman Tuhan yang benar-benar murni dari Tuhan. Tuhan itu Sang Maha Tahu, sementara manusia banyak tidak tahu. Tuhan itu Sang Pencipta yang Maha memberikan keselamatan, sementara manusia cenderung tersesat. Bagaimana ketika iblis banyak menggoda manusia agar tersesat dari jalan yang benar? Karena Tuhan Sang Maha Tahu itulah memberikan petunjuk yang otentik, yang terjamin kebenarannya, yang datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Maka kalau kau tidak mau celaka, kalau kau ingin kembali kepada Tuhan, maka ikutilah petunjuk dari Tuhan itu. Itu prinsip utamanya. Di dalam konsep Islam itu, kita semua datangnya dari Tuhan. Innalillah, semua kita ini dari Allah, dan kita akan kembali kepadanya. Kita akan kembali kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa kembali kepada Tuhan dengan selamat? Ikuti petunjuk darinya. Ikuti jalannya, ikuti petanya. Yang dari Tuhan murni itu. Dan penjelasan dari sang pembawa peta itu. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya tadi saya sampaikan di dalam surah 42 ayat 52 dijelaskan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadrimal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuron nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, yaitu ar-ruh. Ar-ruh itu adalah menghidupkan jiwa seseorang agar tidak tersesat, agar dia selamat, yaitu Al-Quran nama lainnya. Bagaimana sebelumnya tidak tahu apa itu kitab, tidak tahu apa itu iman. Tetapi dengan petunjuk itulah Allah berikan manusia petunjuk ke jalan yang benar. Makanya dikatakan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad membawa petunjuk ke jalan yang lurus. Begitu. Habis ya? Ya, Ini Ustaz, silakan sekarang Ustadz Alif yang bertanya ke Pak Pendeta Jerry Bololo, silakan. oh, saya bertanya ya. Yap, silakan Ustadz. Oke, baik. Masya Allah. Oke. Saya bertanya sama Pak Pendeta Jerry. Tadi memang membahas tentang Yesus. Ini pertanyaan berapa detik, host? Mohon maaf, biar Nah, saya kalau pertanyaan manfaatkan. nggak apa-apa. Silakan pertanyaan nggak pakai timer. Nanti jawabannya baru pakai timer. Oh Izin gitu, saya tutup baik. kamera dulu. Panas handphone saya, panas. Lanjut Ustaz. Iya. Mungkin Pak Pendeta kalau kita rehat kamera dulu nggak apa-apa, karena saya nggak enak ya, jaringan belum stabil. Oke, baik. Terima kasih kalau gitu. Begini ya, ketika tadi membahas beberapa poin ya yang dijelaskan. Setiap para nabi itu membawa petunjuk jalan yang lurus kepada umatnya. Umat Islam itu wajib mengimani itu. Nabi Musa alaihissalam membawa petunjuk jalan yang lurus kepada umatnya yang berlaku pada masanya. Nabi Yesus juga membawa petunjuk bagi umatnya pada masanya. Nah, ketika di masa-masa sekarang ini, mohon maaf, tadi penjelasan Pak Pendeta membahas tentang bahwa percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Lah, mohon maaf, yang jadi pertanyaan saya, Pak Pendeta, saya singkat saja. Ketika kami percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan, apakah itu salah atau tidak? Dan yang benar itu adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan, agar kita ini bisa selamat. Nah, itu aja pertanyaanku. Silahkan. Karena tadi percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya sekali lagi, sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Karena kami percayanya dia sebagai utusan Tuhan berdasarkan penjelasan dari Yesus itu sendiri. Oke, terima kasih.
Baik, silakan Pak Pendeta dijawab pertanyaannya. Oke, baik Pak Ustadz Alif, pertanyaan yang menarik. Kalau pertanyaannya adalah kalau hanya sekedar percaya Yesus adalah utusan, ya, maka kita juga orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah utusan, diutus oleh Sang Bapa. Tetapi bila kuncinya di sini, bila orang tersebut tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ya, tidak ada keselamatan baginya. Sebab dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang telah mati baginya di atas kayu salib, dengan jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Melalui Yesus itu artinya, ya, percaya kepada Dia. Yesus itu ada di dalam hati seseorang dan mengakui dosa-dosanya dan menerima Dia dengan sungguh bahwa Yesus adalah firman Allah itu sendiri yang telah menjadi manusia, menjadi daging, ya. Tujuannya untuk melakukan karya penebusan. Seperti yang saya katakan tadi, ya, karena manusia telah melanggar perintah-perintah Allah, maka ada hukuman. Hukuman itu berbicara utang, ya, utang yang harus ditebus. Namun manusia tidak dapat menebus utang dosa itu, maka Allah sendirilah yang menjadi korban sempurna, menjadi manusia. Jadi di luar Yesus, ya, ketika seseorang di dalam sudut iman kekristenan tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tidak ada keselamatan kekal baginya, melainkan neraka selama-lamanya, ya. Itulah sebabnya ketika seorang Nikodemus mengatakan, bagaimana aku bisa lahir baru sementara aku ini sudah tua? Maksudnya Tuhan Yesus adalah engkau lahir baru dalam arti menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan yang kekal. Jadi bagi orang yang menerima Dia, ya, bukan hanya sekedar percaya utusan, tetapi sekaligus juga percaya bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, maka jaminannya masuk surga. Itulah juga sebabnya dikatakan dalam Efesus, oleh iman kamu diselamatkan. Ketika beriman kepada Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat, maka jaminan kekal akan menjadi bagiannya. Itu bukan hasil usaha perjuangan manusia, karena di dalam memperoleh keselamatan kekal masuk surga, manusia telah gagal, manusia tidak dapat mencapainya. Harus ada pengorbanan yang sempurna, harus ada korban yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Ya, demikian. Ini gimana host, saling menanggapi atau gimana? Berapa menit? Oke, baik. Sorry. Kemute padahal ternyata dari tadi. Oke. Berikutnya mungkin Ustadz Alif ditanya lagi sama Pak Pendeta Jiri Bulolo. Nanti sebentar Ustadz, setelah sesi tanya jawab mungkin 3 pertanyaan ya. Nggak usah terlalu banyak. Mungkin kita bisa masuk TikTok kan sebentar. Jadi biar enak dialognya. Biar menarik gitu. Boleh, siap. Silakan Pak Pendeta Jiri Bulolo lagi yang bertanya. Silakan Pak Pendeta. Oke, kita tetap pada tema ya, supaya persoalan dan edukasinya jelas semua. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, tadi Pak Ustadz Alif menyampaikan bahwa ada 2 pusaka, ya, untuk inilah petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Rasul supaya umat mengikutinya sehingga memperoleh, ya, keselamatan itu sendiri. Namun yang menjadi pertanyaan saya, ya, natur manusia yang cenderung berbuat dosa, ya, apakah bisa menuruti semua perintah-perintah Allah itu sendiri dengan sempurna? Ya. Jika bisa, alasannya apa? Jika tidak, akibatnya apa? Ya, silakan. Baik. Silakan Ustadz Alif, sudah disimak pertanyaannya tadi. Baik. Saya menyimak pertanyaannya. Natur manusia.
natur manusia cenderung berbuat dosa. Kurang lebih poinnya ke sana ya. Bukan hanya tentang itu sebenarnya. Itulah kenapa saya katakan tadi Al-Quran itu sebagai petunjuk manusia menuju jalan keselamatan. Pertanyaan Anda itu sudah tertulis di dalam Al-Quran. Di dalam surah Asy-Syam juga dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi manusia yang kami ciptakan dengan kesempurnaannya, kami ilhamkan kepada mereka ada jalan yang baik dan ada jalan yang buruk. Nah, itu di dunia ini. Ada jalan yang baik dan ada jalan yang buruk. Qad aflaha man zakkaha. Orang yang mengikuti jalan yang baik itu akan selamat. Orang yang mengikuti jalan yang buruk itu akan celaka. Konsepnya di dalam Islam itu adalah semuanya itu akan menjadi ujian manusia di muka bumi ini, apakah dia akan mendengarkan ajakan dari Tuhan atau tidak. Bagaimana manusia ketika banyak berbuat dosa? Inilah di dalam Islam. Tidak perlu menggembor-gemborkan ajaran kasih, tidak perlu mengorbankan anak orang, tidak perlu mengorbankan anak manusia yang tidak bersalah, tidak perlu menghinakan seorang utusan Tuhan. Cukup dengan Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Di dalam surah Az-Zumar ayat-ayat terakhir, di situ dikatakan, wahai jiwa-jiwa yang melampaui batas, yang bergelimang dosa. Ini bukti kasihnya Tuhan kami, keselamatan di dalam Islam. Ya, di dalam Islam. Qul ya ibadiyalladzi asrafu, surah Az-Zumar ayat 53. Kalau Bapak dikiranya saya ngarang ya. Bahwa di situ dikatakan asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau putus asa dari kasih sayang Tuhanmu. Innallaha yaghfirud dunuba jami'a. Tuhanmu akan mengampuni seluruh dosa-dosamu. Itu cara Tuhan yang penuh kasih sayang. Itu Tuhan yang hebat, tanpa mengorbankan utusan Tuhan yang dikasihinya, apalagi dijadikan tumbal, apalagi dihinakan, direndahkan, ditelanjangi, ditumbak, dipaku tangannya, diludahi wajahnya. Mengerikan itu. Itu sebuah penghinaan. Tetapi di dalam Islam, bukti ajaran kasih sayang Tuhan, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhan itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Dengan cara apa? Mohon ampunlah kalian kepada Tuhan, Allah ampuni segala dosa kalian. Itu caranya. Bukankah ajaran seperti ini sudah diajarkan oleh para nabi terdahulu? Bukankah sudah diajarkan oleh Nabi Yeskiel, Nabi Musa, dan para nabi yang lainnya, bahwa ketika manusia itu berdosa, setiap orang akan menanggung dosanya masing-masing. Seperti, habis waktunya. Oke, siap. Ya, izin harus tertib ya Ustadz. Kalau waktunya habis ya habis. Baik, silakan diingetin aja. Soalnya saya ngomong itu sambil natap ke langit. Siap. Diingetin aja. Oke, siap. Silakan dari Ustadz Alif lagi satu pertanyaan untuk Pendeta Jerry Bulolo. Silakan Ustadz. Nanti setelah ini mungkin lebih enak kita tiktokan aja Pak Pendeta ya. Biar enak ngobrolnya. Nanti Ustadz Alif mungkin kalau sudah bisa open cam, langsung open cam biar tatap muka begitu ngobrolnya, biar santai gitu. Lanjut. Iya. Cuman kadang suka ini tiba-tiba jaringan merah. Mohon maaf, lagi kenceng-kencengnya lagi orang memakai di rumah wifi jadi terganggu. Oke. Baik, pertanyaan saya tadi itu sebenarnya saya perlu dalil penegasan dari Yesus. Kalau memang Pak Pendeta itu benar-benar mengidolakan atau mengikuti, mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Kami umat Islam percaya dia itu utusan Tuhan. Salahkah? Dan yang benar itu yang mana? Percaya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Karena sekian banyak ucapan Yesus di dalam kitab Anda, semua harus percaya dan semuanya pada percaya bahwa Yesuslah utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Oke, tapi saya kembangkan pertanyaannya Pak. Berdasarkan dalil di Markus 10 yang ada bunyinya bahwa Markus 10 kayaknya di 17-18 ketika ditanya oleh orang yang kaya pada waktu Yesus, saya bacakan aja ya, pada waktu meneruskan perjalanannya datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan
Pokoknya dia bertanya begini, guru yang baik, bagaimana agar bisa aku memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus apa? Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Pertanyaan saya sederhana, Pak. Kata Yesus, mengapa engkau katakan aku baik? Karena hanya ada satu yang baik. Artinya yang maha baik yang tak tertandingi. Yaitu Allah saja. Coba berdasarkan ucapan Yesus itu, yang maha baik itu Yesus atau bukan Yesus, Pak? Karena pasti yang maha baik itulah yang menjamin keselamatan. Nah, pertanyaan saya, apakah yang maha baik itu apakah Yesus atau bukan Yesus? Langsung Pak Pendeta, silakan ditanggapi. Iya, berdasarkan konteks ini lalu kata orang itu kepadanya, guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ini berbicara mengenai keselamatan kekal yang ingin dipertanyakan oleh orang tersebut. Nah, kalau pertanyaan begitu, siapa yang baik ya? Yesus baik ya, dan Allah juga baik. Ya. Itu yang menjadi pertanyaannya. Dan itu jawabannya. Tetapi lihat, ketika dikatakan di sini bahwa orang ini telah menuruti hukum Taurat. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Artinya dia melakukan itu hukum Taurat. Dan Yesus menjawab kepadanya, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasihnya kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ada yang kurang ya, yang belum diikuti oleh orang ini, yaitu belum mengikuti Yesus. Karena hanya dengan mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ada keselamatan kekal. Jadi begitu jawaban yang bisa saya tanggapi mengenai pertanyaan. Mengenai tadi itu, kami percaya bahwa Yesus adalah utusan, sekaligus dia adalah Allah. Udah Pak Pendeta ya? Sudah. Oke, mungkin langsung aja Ustadz ya. Coba langsung aja TikTokan biar diskusinya enak. Silakan. Ya, disepakati dulu sama Pak Jerinya apakah kita boleh TikTokan atau Iya, dikasih jadi dua nanti menit, ganti-gantian dua aja, menit. ganti-gantian aja ngobrolnya. Oke, Kalau baik. bisa disingkat-singkat aja ngobrolnya biar enak diskusinya. Silakan Pak Pendeta. Oke, Soalnya- kalau kesepakatan saling menghargai durasi, maksudnya memberikan waktu untuk menjelaskan, saya sepakat. Tapi kalau kita lagi porsi menjelaskan dipotong, itu kan nggak elok ya, nggak nyaman gitu. Ya baik, nanti kalau sudah selesai bilang aja selesai begitu, biar ditanggapi lagi, biar enak dialognya. Lalu kedua, tetap pada porsi tema kita malam ini, sehingga kan besok-besok kita bisa bahas topik Siap, yang mantap, boleh. Silakan Pak Pendeta Jerry Bulolo. lain. Oke. Ya, Silakan oke, Pak baik. Alif, mau Sepakat. ditanggapi. Ya, Saya tanggapi ya, saya tanggapi. Oke, Baik, silakan. saya punya pertanyaan itu sangat sederhana sekali Pak Pendeta. Saya baca biar tidak dibilang asumsi ya, dan saya tidak akan menambah mengurangi bahkan komanya. Ketika dia ditanya, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Artinya apa? Untuk masuk ke dalam kerajaan surga, bagaimana caranya? Kan gitu pertanyaan seorang kaya itu. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Secara tidak langsung Pak, ini Yesus sedang membantah posisinya sejajar setara dengan Tuhan. Mengapa engkau katakan baik? Yang baik itu Tuhan saja. Maka pertanyaan saya di sini adalah tadi, yang baik di sini berdasarkan jawaban dari Yesus, apakah Yesus atau bukan Yesus? Itu pertanyaan saya. Berdasarkan ucapan dari Yesus, Pak. Bukan berdasarkan karangan saya atau karangan siapapun. Berdasarkan ucapan Yesus di Markus 10 nomor 18, apakah Yesus atau bukan Yesus? Karena ini tentang Sang Maha, Sang Pencipta. Silakan, Pak. Saya sudah jawab tadi ya. Memang benar yang baik adalah Sang Bapa.
bukan berarti ketika Yesus mengatakan yang baik itu adalah Bapa, bukan berarti dirinya juga tidak baik. Tidak. Justru lebih ditegaskan ya, kalau engkau ya memperoleh kehidupan yang kekal itu ya, engkau harus mengikut aku. Jadi kesimpulan saya, jawabannya adalah Allah Bapa baik, Tuhan Yesus juga baik. Tuhan Yesus berkata demikian bukan berarti dia tidak baik, karena tetap dalam konsep kekristenan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Begitu Pak Ustadz. Oke. Iya. Kemudian gantian bertanya ini, boleh? Oh boleh, silakan nanti saya sambil tanggap. Karena juga teman-teman di bawah cukup banyak, maka supaya tidak terjadi kesalahpahaman kan lebih bagus kalau Pak Ustadz menjelaskan mengenai pemahaman seperti apa di dalam Al-Quran itu sendiri. Ya, saya ketika baca ayat di dalam Al-Quran surat 19 7172 ini juga berbicara tentang keselamatan ya, karena ini berkaitan dengan topik. Ya, di sini Al-Quran membuat pernyataan yang sangat jelas. Namun itu juga mengejutkan bahwa selain orang-orang kafir, pertama semua orang muslim akan masuk neraka sebelum diselamatkan. Nah, sementara orang kafir akan tetap di neraka dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Nah, itu mungkin saya perlu tanyakan bagaimana dengan penjelasan itu. Maksudnya ternyata dalam pemahaman teman-teman Islam untuk selamat itu harus masuk neraka dulu dalam surat 19 7172. Silakan Pak Ustaz. Mantap, pertanyaannya keren. Masuk Ustaz. Ya, saya izin mohon maaf, saya tutup cam lagi demi mendengarkan pertanyaan yang baik karena tadi tidak jelas ya. Mohon maaf sekali lagi. Dia mengutip surah Maryam ayat 71. Terima kasih, memang teman-teman Kristen itu perlu mengetahui konsep keselamatan di dalam Islam. Sehingga ada hal yang menggelitik boleh dipertanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyya. Summa nunajil ladina taqaw wa nadaru dolimina fiha jithiya. Ini menarik Pak. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan akan mendatangi neraka itu. Saya coba mungkin, masih merah terus ya. Saya nggak enak soalnya, saya menghargai Pak Pendeta ini. Tapi jaringanku merah terus, Bos. Mohon maaf ya. Oke, baik. Sekali lagi saya sampaikan. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan akan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang dolim di neraka dalam keadaan berlutut. Saya kasih gambaran begini Pak. Keterangannya, penjelasannya sederhana sekali. Pertama, mendatangi neraka. Di dalam Islam dijelaskan oleh Nabi kami bahwa setiap orang itu nanti setelah yaumil hisab akan melewati namanya syirat, jembatan. Di mana jembatan itu di bawahnya neraka jahanam, tempatnya neraka. Orang melewati jembatan itu, semua orang itu pasti melewati. Datang ke sana, ke jembatan itu. Nah, orang yang melewati jembatan itu tergantung amal perbuatannya. Nah, di situ orang-orang yang beriman, orang soleh, para nabi diselamatkan dari ancamannya jatuh ke dalam neraka. Tetapi orang-orang kafir, orang-orang dolim, mereka jatuh ke dalam neraka dengan bertekuk lutut. Ibaratkan, mohon maaf Pak Jerry, saya kasih perbandingan begini. Saya sebagai muslim, Anda non-muslim Pak. Ini konsep dalam Islam dulu ya. Perbandingan contoh harus jelas, biar tidak ambigu. Saya muslim, Anda non-muslim. Saya orang muslim, semua manusia itu akan mendatangi jembatan itu Pak. Akan mendatangi jembatan itu. Nah, Allah menyelamatkan di ayat 72-nya. Allah selamatkan itu. Di jembatan itu. Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bertakwa. Selamat. Dan orang-orang non-muslim, Tuhan biarkan dia berjatuhan menuju neraka jahanam dengan berlutut. Bapak non-muslim. Di situ kita goodbye Pak. Selamat berpisah. Di sini kita tempat berpisahnya. Tempat pembalasan.
Tempat kembali kami ke surga, tempat Bapa itu ya di situ, Pak. Karena kita sama-sama datang. Ibaratkan kita datang ke sebuah LP, ke sebuah tempat lembaga pemasyarakatan, ya sama-sama datang, Pak, ke sana. Saya menjenguk Bapak, Bapak yang di dalam LP, yang mendapatkan siksaan ya Bapak yang sebagai orang tahanan. Saya datang. Jadi bedakan konsepnya. Tapi sebenarnya Pak, berdasarkan juga pernyataan Yesus, Yesus itu berkata, Markus 9:49 dia berkata, karena setiap orang akan digarami dengan api. Loh, ini malah ngeri nih. Jaminan keselamatannya nggak ada. Setiap orang akan digarami dengan api. Itu konsep masuk neraka juga, Pak. Masuk neraka juga itu. Setiap orang akan digarami dengan api. Api ada ulat, api yang tidak pernah padam, setiap orang digarami. Nah, orang Kristen yang masuk ke neraka itu, yang digarami oleh api neraka itu, bagaimana keselamatannya? Ada nggak, Pak? Nah, silakan. Sekaligus kita langsung dialognya. Iya, makasih jawaban yang telah diberikan. Ya, tetapi kurang memuaskan saya sebenarnya jawabannya ya. Sebab di teks itu tadi mengatakan teman-teman itu akan masuk ke neraka dulu baru menuju surga ya. Apa itu kondisinya gosong dulu atau bagaimana? Itu yang saya butuh penjelasan gitu ya. Tapi ternyata Pak Ustadz tadi menyampaikan, boleh menanggapi itu ya Pak Ustadz supaya clear ya, supaya saya dapat informasi yang utuh mengenai tafsiran itu sendiri. Boleh Pak, boleh. Saya setuju Bapak harus belajar dengan pasti dengan jelas dari keislaman itu sendiri. Saya setuju, silahkan kritisi. Ya, karena kita kan edukasi ya, jadi supaya tidak terjadi kesalahpahaman ya. Nah, yang saya maksud dalam konteks itu masuk neraka itu teman-teman Muslim itu dalam sementara waktu, kemudian langsung ke surga gitu ya. Itu di neraka itu ngapain begitu? Nggak ada penjelasannya kah di dalam Al-Quran? Oh, baik. Langsung saya tanggapi? Iya, silakan. Baik, Pak. Di situ itu bukan masuk nerakanya, tapi melewati jembatan. Jadi kalau Bapak mau menyeberangi sungai, sungai itu diibaratkan neraka jahanam, Bapak mau melintas, itu pasti ada jembatannya, Pak. Nah, mendatangi itu ke situ jembatan yang dilalui. Kita tidak bisa membentukkan gambarannya jembatannya seperti apa, kontraktornya siapa, bangunannya seperti apa, pakai semen merek apa, nggak kayak gitu, Pak. Intinya ada jembatan yang dilalui oleh manusia. Nah, semua itu akan datang ke sana untuk masuk ke dalam surga. Nah, seperti itu ya. Nah, dan orang-orang yang beriman itu selamat di lewat jembatan itu. Bahkan mohon maaf, yang melewati jembatan itu, misal saya tentu berbeda levelnya dengan para ulama, para anbiya, orang-orang soleh, beda. Mungkin dijelaskan oleh Nabi kami, para nabi itu mereka melewati jembatan itu secepat kilat. Karena kami level imannya pasti berbeda, kami bisa saja sambil merangkak, Pak. Sesuai dengan kadar amal perbuatan kami ketika di dunia gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Tapi selamat. Selamat. Nah, sekarang yang Bapak pertanyakan orang yang masuk neraka. Misal, contoh ada umat Islam, mohon maaf, hidupnya ketika di yaumul hisab penuh dengan dosa. Sehingga dosanya itu atas keadilan hukum Tuhan, orang itu mengalami siksaan dulu di neraka. Nah, ini konteksnya berbeda lagi. Mengalami siksaan dulu. Bayangkan saking kasih sayangnya Tuhan, Nabi kami menjelaskan, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman. Akan dikeluarkan dari siksa neraka bagi seorang siapapun di dalam hatinya ada sebesar biji zarah pun dari iman. Itu bentuk kasih sayang Tuhan kami. Ketika dia berdosa, hidupnya bergelimang dosa, setelah di hari yaumil hisab, selama hidupnya, misal Pak Pendeta, hidupnya 60 tahun. Pak Pendeta selama hidupnya, tapi Pak Pendeta non-muslim. Kan tadi udah otomatis ke neraka ya. Mohon maaf, muslim aja deh. Bang Pandi aja host ya. Biar enak contohnya. Karena nggak masuk. Karena kalau Pak Pendeta kan auto ya. Nah, Bang Pandi, mohon maaf saya kasih contoh. Selama hidupnya dia sebagai muslim, tapi di yaumil hisab perhitungannya selama hidupnya dia 60 tahun, ternyata dosanya lebih banyak daripada amal baiknya. Nah, seperti itu. Atas keadilan Tuhan,
Karena surga bukan tempat orang yang berdosa, maka dosanya harus dibersihkan dulu, mengalami siksaan sesuai dengan kadarnya, habis itu baru diangkat menuju surga. Kehidupan abadi orang yang beriman itu di surga, walaupun dia mengalami siksaan, karena itu bentuk keadilan Tuhan. Bukankah lemari tempat pakaian bersih, tidak mungkin kita habis seharian kerja kotor ke sawah kemana, pakaian itu langsung ditaruh di lemari? Nggak mungkin, Pak. Pasti dicuci dulu. Setelah dicuci dulu, dibersih, digosok, baru ditaruh di lemari. Itulah tempatnya. Nah, seperti itu logikanya, Pak. Itu bentuk kasih sayang Tuhan kami, walaupun selama hidupnya bergelimang dosa, tapi dia punya iman di dalam hidupnya. Tuhan selamatkan, kehidupan abadinya tetap di surga. Kalau saya tanya, ketika Yesus berkata, Pak, ini pertanyaan saya, Bapak nanti tanggapi. Bahwa kata Yesus, enyahlah kalian, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau, kalian semua pembuat kejahatan. Diusir oleh Yesus, pasti masuk neraka. Dan yang diusir di situ adalah orang-orang Kristen berdasarkan pernyataan Yesus di Matius 7, 21, 22, 23. Pertanyaan saya, orang yang menyembah Yesus, menuhankan Yesus, dan diusir oleh Yesus lalu masuk ke neraka, ada peluang selamat nggak, Pak, dari neraka itu? Siapa yang akan menyelamatkan? Ada nggak? Nah, silakan jawab, Pak. Kalau Islam tadi ada. Mic-nya Pak Pendeta, mohon maaf mic-nya belum ada suara. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Ustadz ya. Tetapi itulah perbedaannya gitu ya, karena di dalam perbedaan itu memang unik. Sebab konsep neraka dan surga dalam kekristenan itu sendiri, kalau udah masuk neraka ya ke neraka selama-lamanya ya. Tetapi penjelasan Pak Ustadz tadi ada dua pribadi orang di sini ya, orang yang hidup dalam kerusakan, dalam kehancuran, akan dicuci dulu di neraka, setelah itu akan diangkat ke surga. Kemudian yang tipe kedua tadi adalah dia akan melewati jembatan itu ya. Ternyata itu neraka yang di sana dijelaskan jembatannya. Oke, terlepas dari situ, yang penting saya sudah cukup mendengar penjelasan dari Pak Ustadz mengenai pernyataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa nyalah aku tidak mengenal engkau gitu ya Pak Ustadz ya. Bagaimana dengan itu? Hai kamu pembuat kejahatan. Itu di dalam Matius 7 ayat yang ke-21, saya buka saja dalam Matius 7 ya, ayat yang 21 saya bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Sebenarnya ini menjelaskan bagaimana kehidupan orang-orang, sekali lagi bagaimana kehidupan orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatinya. Ini ditunjukkan kepada nabi-nabi palsu. Kita coba mundur di ayat yang ke-15. Tuhan Yesus sedang menjelaskan bagaimana gaya kehidupan nabi-nabi palsu. Mereka juga melakukan banyak mukjizat, perkara-perkara besar. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan pada waktu itu kepada murid-murid, hati-hati dengan mereka ini. Makanya dijelaskan Matius 7 ayat ke-15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Jadi sekali lagi konteksnya ini pembuat kejahatan ya. Di sini adalah nabi-nabi palsu. Namanya nabi palsu otomatis tidak melakukan kehendak Bapa, kehendak Yesus Kristus sendiri. Oke, sekarang pertanyaannya begini, terus kehendak Bapa itu seperti apa? Saya coba buka di dalam Yohanes pasal 6. Ini kehendak Bapa itu. Izin aku kasih tepuk tangan ya Pak Pendeta ya, keren. Aku kasih tepuk tangan. Oke, silakan. Masih gratis, jadi dipersilakan. Kehendak Bapa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus
sekali lagi konteks Matius 7 ya, ayat yang ke-21 dan seterusnya itu untuk nabi-nabi palsu. Nah, namanya nabi palsu berarti bukan pengikut Yesus, otomatis mereka masuk neraka dan Yesus tidak mengenal mereka. Tetapi kami yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada jaminan masuk surga. Nah, kehendak Bapa, kehendak Yesus yang dikehendaki oleh di sini yang tidak dilakukan oleh nabi-nabi palsu adalah ya, jawab Yesus kepada mereka, Yohanes 6 ayat yang ke-29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ya. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apa yang kau lakukan? Jawab, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga. Jadi Tuhan Yesus ya sedang mengajar orang-orang pada saat itu. Kalau engkau percaya kepadaku, maka ada jaminan keselamatan kekal. Tetapi kalau engkau tidak percaya, engkau adalah nabi-nabi palsu, maka neraka bagimu selama-lamanya. Ya begitu, Pak Ustadz. Oke, baik. Sebelum ke menanggapi lebih dalam di poin ayat tersebut, di sini ikhwan fillah semua dan semua yang menyimak, jelas sekali letak perbedaan konsep ajaran keselamatan di Islam dan di Kristen. Ini mohon maaf ya, saya tanggapin dulu sebelum saya menanggapi lebih dalam. Karena gini, pantaslah Islam tidak perlu menggembor-gemborkan keselamatan karena Allah itu Maha Ar-Rahman, Maha Kasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Maha penyayangnya Allah ketika nanti di alam akhirat, walaupun manusia itu berdosa, dia tetap akan selamat ketika setelah mengalami siksa. Itu bukti kasih sayang Tuhan terhadap manusia, tanpa mengorbankan anak manusia. Dan barusan saya dengar dari Pak Pendeta, konsep di dalam Kristen yang katanya ajaran kasih, tapi ketika diusir oleh Yesus masuk ke dalam neraka, abadi selamanya di neraka. Orang-orang Kristen, mohon maaf, yang Anda menuhankan Yesus, yang Anda beribadah setiap minggu ke gereja, menuhankan, memanggil Yesus Tuhan, ada yang membuat mukjizat pakai nama Yesus, ternyata kalian akan diusir oleh Yesus dan kalian kekal di neraka. Tidak ada peluang selamat. Itu bedanya. Dan Pak Pendeta tadi yang mengklarifikasi itu. Pak Pendeta yang mengklarifikasi itu. Nah, itu untuk nabi-nabi palsu. Ya oke. Nabi palsu punya pengikut, punya umat. Pengikutnya mengikuti langkah nabinya. Bagaimana ajarannya? Memanggil Yesus Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepada Pak Pendeta. Astagfirullahaladzim, Pak. Kasihan aku, gak ada sekali Bapak Pendeta ini. Pak, bukankah di situ Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang melakukan kehendak Bapa di surga itulah orang yang akan masuk surga. Tadi Yesus ditanya oleh orang kaya, bagaimana caranya masuk surga? Kehidupan yang kekal. Ditanya guru yang baik. Oh, kata Yesus, jangan kau katakan aku baik. Hanya satu yang baik, yaitu Bapakmu yang di surga. Jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, lakukan segala perintah Tuhan. Apa itu? Jangan membunuh, jangan berzina, dan seterusnya. Loh, di Kristen tadi Yesus harus mati dibunuh untuk keselamatan. Pantas kata Yesus, orang yang bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, yang memiliki banyak pengikut sampai detik ini, yang menuhankan Yesus, kata Yesus, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau kalian semua pembuat kejahatan. Yang abadi di neraka menurut Yesus, orang Kristen yang memanggil Yesus Tuhan. Betul Pak Pendeta? Cakep. Baik, silakan ditanggapi Pak Pendeta, mungkin mau ditanggapi. Lanjut. Iya, sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Ustadz bahkan teman-teman semua ya, yang masuk neraka ya, mereka yang tidak melakukan kehendak Tuhan Yesus.
Apa kehendak Tuhan Yesus itu? Ya. Saya sudah bacakan tadi. Saya lanjut lagi Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Final di sini, barang siapa yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Memang benar, ajaran kekristenan ada ajaran kasih. Kenapa dikatakan ajaran kasih? Allah sendiri, ya, inisiatif, ya, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tujuannya supaya orang berdosa itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya sudah jelaskan dari awal tadi bahwa Allah itu, ya, konsisten, ya. Allah itu ketika mengatakan A, ya A. Ketika mengatakan kepada Adam dan Hawa, ketika engkau memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, engkau akan mati. Dan Adam dan Hawa melanggar perintah itu, maka ada hukuman. Ya, tetap Allah menyatakan keadilannya di sana. Artinya tanpa ada pengorbanan, ya, Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya, tidak ada keselamatan, tidak ada pengampunan. Itulah sebabnya kenapa dikatakan di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-22, ya, tanpa ada penumpahan darah tidak ada, ya, pengampunan. Jadi di dalam iman kekristenan kita diselamatkan oleh karena Allah sendiri yang berkorban bagi kita di atas kayu salib. Nah, mengenai konteks-konteks tadi yang Pak Ustadz sampaikan, itu sebenarnya itu tidak sesuai konteks, ya. Sementara saya sudah sampaikan bahwa itu ditujukan kepada nabi-nabi palsu. Namanya nabi palsu itu bisa mengatasnamakan siapa saja, termasuk mengatasnamakan Yesus. Itu tidak masalah. Itu ranah di dalam nabi-nabi palsu itu biasa. Ya. Ketika dia nabi palsu, otomatis kan juga pengikutnya palsu juga, ya. Tetapi kita bukan di ranah itu. Ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak mengikuti kehendak Bapa, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena Yohanes pasal 14 dikatakan begini, ketika Tuhan Yesus, ya, pergi ke surga, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi ini jaminan yang pasti. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini kepastian bagi kami orang-orang Kristen. Demikian, Pak Ustadz, bisa ditanggapi. Oke. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ya. Nanti di sesi berikutnya kalau memang Pak Pendeta ada yang mau ditanyakan dari kami, diselipkan aja pertanyaan di akhirnya. Nggak apa-apa, biar nanti saya jawab. Karena kami sangat terbuka di dalam ajaran Islam, kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanya. Oke, saya kembali ke poin yang tadi, ya. Sebenarnya Pak, kalau kita coba cermati dan pahami, pengusiran Yesus di Matius 7 itu tidak keluar dari, mohon maaf Pak Pendeta, tidak keluar dari orang Kristen, itu nggak keluar. Karena ciri-cirinya itu memang semua dipenuhi oleh teman-teman Kristen. Berseru kepada Yesus Tuhan siapa? Orang Kristen. Memanggil Yesus Tuhan siapa? Orang Kristen. Bernubuat, bermujizat, melakukan pengobatan-pengobatan, orang Kristen. Manggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, apalagi itu tadi ada 3 poin. Semua Kristen. Itu penggenapan dari nabi palsu. Dan orang itulah yang diusir oleh Yesus ketika nanti di akhir zaman. Artinya orang itulah penghuni neraka yang abadi. Padahal kata Yesus kan, bukan setiap orang berseru kepada Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang melakukan kehendak Tuhan di surga.
bukan kehendak Yesus. Tadi Pak Pendeta sempat mengatakan yang melakukan kehendak Tuhan Yesus. Saya rasa Pak Pendeta itu melintir ucapan Yesus. Saya izin meluruskan bahwa melakukan kehendak Bapakku yang di surga itu kata Yesus. Bahkan kita lihat pengusiran dari Yesus atau pembuktian pengadilan di akhir zaman kata Yesus. Ketika saya buka di Yohanes 12:48, di mana Yesus di situ berkata, nih ya, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Kenapa demikian? Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Itu kata Yesus. Yesus berkata, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan untuk aku mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan, kata Yesus. Dan aku tahu bahwa perintahnya adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Yesus penyampai firman. Yesus mengatakan yang akan menjadi hakimnya nanti ajaran Yesus. Ajaran Yesus di akhir zaman itulah yang akan menjadi hakim sebagai barometer untuk menentukan kebenaran. Orang Kristen benar atau salah. Karena Yesus berkata bukan dari dirinya tapi dari Tuhan. Nah, di mana ajaran Yesus mengajarkan tentang Tuhan Yesus? Yesus Tuhan. Menyembah kepada Yesus, beribadah setiap hari Minggu ke gereja, menuhankan, menyembah Yesus. Enggak ada, Pak. Enggak ada itu ajaran Yesus. Padahal Yesus, aku sudah mengatakannya. Orang akan selamat itu mengikuti ajaran Yesus. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menuruti perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah aku katakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ketika Yesus berkata, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Itulah firman yang diajarkan oleh Yesus. Itulah orang yang akan diusir oleh Yesus. Itu barometernya, Pak. Kita tidak bisa lari dari ucapan Yesus. Ibaratkan ketika kami umat Islam, kami mendengarkan apa yang diajarkan oleh Nabi kami. Apa yang didatangkan menjadi aturan perintah ikuti. Apa yang dilarangnya jauhi. Karena itu yang akan menjadi barometernya untuk menentukan kebenaran nanti. Begitu juga ucapan Yesus. Cobalah Pak. Yohanes 12 dari 14 sampai 50. Perintahnya itu hidup yang kekal. Saya ulang sekali lagi. Dan aku tahu bahwa perintahnya adalah hidup yang kekal. Jadi aku mengatakan, aku menyampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Berapa ayat tadi saya sampaikan berkaitan dengan masuk ke dalam kehidupan yang kekal, Pak. Yohanes 17 nomor 3. Percaya Yesus utusan Tuhan. Percaya Bapa satu-satunya Tuhan. Itulah orang yang akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Prinsip iman. Kedua, dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana akhlak kita, perilaku kita, perbuatan kita bisa selamat agar masuk ke dalam kerajaan surga. Lakukan segala perintah Tuhan, kata Yesus. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormati orang tua, jangan mengingini keinginan sesama, dan seterusnya. Semua itu sudah dilakukan. Ikuti ajaran Yesus. Jual seluruh hartamu. Itulah ajaran amaliyah perbuatan-perbuatan agar orang masuk ke dalam kehidupan yang abadi. Sementara tidak keluar, Pak Pendeta, mohon maaf konteksnya. Orang yang berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat menggunakan nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, orang itulah yang akan diusir oleh Yesus. Tidak ada peluang keselamatan. Karena kata Anda tadi sendiri bahwa orang ketika masuk neraka, kekal di dalamnya, tidak ada peluang selamat. Artinya orang-orang Kristen selama ini, mereka itu tidak ada peluang selamat. Gak ada peluang selamat nanti di neraka.